Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alis Rami, NIM 2307001 dari Prodi Kebidanan kelas 1A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Bisa kita lihat di atas ya judulnya. Baiklah, adapun pokok pembahasan saya pada kesempatan ini yang pertama adalah pengertian anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Yang kedua adalah jenis-jenis organ pernapasan. Yang ketiga adalah volume paru-paru. Yang keempat kapasitas paru-paru. Yang kelima adalah mekanisme sistem pernapasan. Yang keenam adalah jenis-jenis pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir adalah gangguan pada sistem pernapasan dan cara pencegahannya. Pembahasan saya yang pertama, saya mau tanya dulu, teman-teman semuanya sudah tahu belum apa itu pernapasan? Ya, pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru setiap 3 hingga 5 detik sekali ya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian pernapasan dulu ya. Pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru setiap 3 hingga 5 detik sekali. Pernapasan merupakan proses menggerakkan udara keluar dan masuk dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau yang sering disebut dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang sangat berperan penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang sangat berperan penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Lalu, apakah yang dimaksud dengan anatomi dan fisiologi sistem pernapasan? Anatomi sistem pernapasan merupakan sistem pernapasan yang terdiri dari saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Saluran napas bagian atas itu terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring, sedangkan saluran napas bagian bawah itu terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Sedangkan fisiologi sistem pernapasan didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan dan transfer karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis organ pernapasan. Jenis organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi sebagai penangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang menangkap aroma dan membersihkan udara luar yang masuk. Bagian-bagian hidung terdiri dari yang pertama adalah tulang hidung, selap pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan selaput lendir. Kemudian kerangka luar hidung yang terdiri dari yang pertama adalah cartilago lateralis superior, yang kedua adalah septum,
ketiga cartilago lateralis inferior, yang keempat cartilago alar minor, yang kelima processus frontalis tulang maksila, dan yang keenam adalah tulang hidung. Meskipun tergolong sebagai alat indera penciuman, tetapi hidung juga merupakan bagian dari sistem pernapasan. Adapun berbagai fungsi dari hidung sebagai berikut. Fungsi hidung yang pertama yaitu sebagai organ pernapasan atau penyaring udara. Yang kedua adalah sebagai indera penciuman. Yang ketiga sebagai pemberi rasa pada makanan. Selanjutnya sebagai pengaturan suara, dan yang terakhir adalah sebagai pembersih saluran pernapasan. Jenis organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring adalah bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan yang merupakan saluran otot dan mukosa yang berbentuk seperti tabung dengan panjang 13 cm. Bisa dibilang faring ini merupakan bagian penting yang membantu proses pernapasan dan pencernaan dalam tubuh untuk bekerja semestinya. Anatomi faring terdiri dari 3. Yang pertama adalah nasofaring, yang kedua adalah orofaring, dan yang terakhir adalah laryngofaring. Organ yang ketiga adalah laring. Laring merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Saluran ini memungkinkan udara lewat dari tenggorokan ke trakea untuk kemudian menuju ke paru-paru. Laring terdiri dari tulang rawan dan jaringan otot. Untuk struktur laring dapat kita lihat di gambar yang di samping ya. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah salah satu organ pernapasan yang berbentuk tabung panjang seperti huruf U yang terletak di bagian tengah leher hingga rongga di antara paru-paru atau mediastinum. Trakea memiliki panjang 11 cm dengan lebar 2,5 cm. Struktur trakea. Trakea terdiri dari esofagus, otot trakea, lumen, tulang rawan, mukosa, trakea cartilago, dan otot polos. Organ selanjutnya yaitu bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan saluran udara yang terhubung dengan trakea di luar paru-paru. Sementara itu, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang terletak di dalam paru-paru, yang memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke alveoli. Untuk letak bronkus dan bronkiolus dapat kita lihat di gambar yang di samping ya. Organ berikutnya adalah alveolus. Alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama menghirup dan menghembuskan napas. Oksigen yang dihirup dari udara melewati alveolus, kemudian dan masuk ke dalam darah, kemudian berjalan menuju ke jaringan di seluruh tubuh.
Untuk struktur pada alveolus dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia, yang lebih tepatnya adalah organ respirasi atau pernapasan, yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Untuk struktur dan bagian dalam paru-paru dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Organ yang terakhir adalah diafragma. Diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Diafragma merupakan sekat yang membatasi perut dari dada. Dengan berkontraksi, saat seseorang menarik nafas, diafragma menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Sedangkan saat mengembuskan nafas, diafragma kembali rileks dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Untuk letak diafragma dapat kita perhatikan pada gambar di samping ya. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga adalah volume paru-paru. Saat keadaan normal, volume paru-paru manusia mencapai 4.500 cc yang disebut sebagai kapasitas total udara pernapasan pada manusia. Sedangkan saat keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi hanya menggunakan 500 cc volume udara pernapasan atau yang disebut sebagai kapasitas tidal udara. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di samping ya. Oke, untuk pembahasan yang keempat adalah kapasitas paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru-paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal, yang kemudian dilanjutkan dengan ekspirasi secara maksimum. Sederhananya adalah, kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Pada pria dewasa, kapasitas normal organ paru-parunya adalah 4-5 ml. Pada pria dewasa, kapasitas normal organ paru-parunya adalah 4-5 liter. Sedangkan pada wanita dewasa, kapasitas normal organ paru-parunya adalah 3-4 liter. Untuk keterangan lebih lanjutnya dapat kita lihat pada tabel di samping ya. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari proses inspirasi dan proses ekspirasi. Pada proses inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar, paru-paru membesar, dan udara masuk. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian otot diafragma berrelaksasi. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian otot diafragma berelaksasi, sehingga rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping ya.
Selanjutnya adalah jenis-jenis pernapasan. Jenis-jenis pernapasan pada manusia terbagi dua, yaitu yang pertama adalah pernapasan dada dan yang kedua adalah pernapasan perut. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada adalah proses bernapas yang mengandalkan otot-otot di antara tulang rusuk atau intrakostal. Sedangkan pada pernapasan perut adalah proses pernapasan yang memanfaatkan otot perut atau diafragma. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat mekanisme pernapasannya pada gambar di samping ya. Baiklah, materi yang terakhir adalah gangguan pada sistem pernapasan dan cara pencegahannya. Untuk gangguan pernapasan yang pertama adalah asma. Asma adalah salah satu kelainan atau gangguan kronik pada saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang seperti menging, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk pada malam atau dini hari. Gejala asma dapat disebabkan oleh bulu binatang, asap rokok, dan asap rumah tangga, dan lain-lainnya. Berikut adalah beberapa cara pencegahan asma. Gangguan pernapasan yang kedua adalah TBC. TBC adalah gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan pengidapnya mengalami sesak napas dan disertai dengan batuk kronis. Untuk gejala dan lebih jelasnya tentang TBC dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit TBC yaitu pertama adalah memakai masker saat berada di tempat ramai dan berinteraksi dengan penderita TBC. Kemudian mencuci tangan, menutup mulut, dan jika ada tisu yang sudah digunakan silakan dibuang dan dibuang ke tempat sampah. Gangguan yang ketiga adalah pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung paru-paru yang berupa cairan. Untuk gejala dan tips pencegahannya dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Gangguan pernapasan berikutnya adalah asfiksi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada keterangan gambar di samping ya. Gangguan pernapasan selanjutnya yaitu adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru yang disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Penyebab utama kanker paru-paru adalah merokok.
Di dalam rokok terdapat zat penyebab kanker atau karsinogen yang memicu kerusakan sel pelapis paru-paru. Perubahan sel dan jaringan pada paru-paru cepat berubah pada perokok berat. Adapun 10 gejala kanker paru-paru paling umum yaitu yang pertama adalah hilang selera makan, kemudian suara serak tiba-tiba, kemudian penurunan berat badan yang tak jelas, kemudian batuk tak kunjung sembuh bahkan tambah parah, kemudian batuk berdarah atau dahak berwarna karat, kemudian infeksi bronkus dan pneumonia yang tak kunjung hilang, kemudian nyeri dada ketika napas dalam-dalam, kemudian keluar suara mengih, dan yang terakhir adalah sesak saat napas. Adapun tahapan stadium kanker paru-paru dan cara perawatannya dapat kita lihat pada gambar berikut. Gangguan pernapasan selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami gejala batuk kronis dan sesak napas bahkan saat olahraga ringan atau meninggi tangga. Gangguan pernapasan selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya, gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Bronkitis dapat terjadi akut atau kronis. Selain batuk berdahak, gejala yang menyertai bronkitis adalah dada sesak, dahak berwarna kuning atau hijau, hingga demam. Kemudian gangguan pernapasan selanjutnya adalah laringitis. Gangguan respirasi lainnya adalah laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi atau infeksi. Gejala yang ditunjukkan laringitis biasanya berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara sesak, hingga kehilangan suara. Gangguan selanjutnya adalah faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Faringitis dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Misalnya, faringitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati menggunakan antibiotik.
adalah asidosis. Asidosis adalah gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh peningkatan kadar asam karbonat dan asam biokarbonat dalam darah. Beberapa cara pencegahan asidosis yaitu yang pertama adalah berhenti merokok, kemudian membatasi konsumsi alkohol, mengobati penyakit diabetes sesuai dengan anjuran dokter, minum air mineral yang cukup kurang lebih 2 liter per hari, kemudian menjaga berat badan ideal, serta mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Gangguan pernapasan selanjutnya yaitu adalah difteri. Difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheri, ditanda dengan adanya peradangan terutama pada selaput bagian dalam saluran pernapasan bagian atas, hidung, dan juga kulit. Penyakit ini sangat mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Dampak dari difteri yang pertama adalah tersumbatnya saluran pernapasan dan gagal jantung. Ciri-ciri difteri pertama adalah demam suhu lebih kurang 38 derajat Celcius, adanya selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan, sakit waktu menelan, leher membengkak seperti leher sapi disebabkan karena pembengkakan kelenjar leher, serta sesak napas disertai bunyi setidaknya. Pertolongan pertama pada orang yang terjangkit penyakit difteri adalah yang pertama datang ke pelayanan kesehatan, kemudian segera melapor ke dinas kesehatan setempat dan melaksanakan PHBS. Kan apabila orang yang terjangkit tidak terlambat dalam mendapatkan pertolongan. Lalu bagaimana cara mencegah difteri? Yaitu dengan imunisasi. Imunisasi pada bayi dan balita. Bayi umur 0 sampai 11 bulan wajib mendapatkan 3 dosis imunisasi dasar DPT HB HIV pada usia 2 sampai 3 dan 4 bulan. Kemudian dianjurkan dengan 1 dosis DPT HB HIV pada usia 18 bulan. Kemudian imunisasi pada anak sekolah dasar atau sederajat kelas 1 wajib mendapatkan 1 dosis imunisasi DT. Anak sekolah dasar atau sederajat kelas 2 dan 5 wajib mendapatkan imunisasi TD. Gangguan yang terakhir adalah peradangan pada sistem pernapasan. Peradangan pada sistem pernapasan manusia yang umum terjadi adalah bronkitis atau radang bronkus, laringitis atau radang laring, faringitis atau radang faring, pleuritis atau radang selaput paru-paru, rinitis atau radang rongga hidung, dan sinusitis atau radang sinus. Untuk menghindari berbagai penyakit organ pernapasan tersebut, penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Berikut ini adalah cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat. Yang pertama adalah rutin berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan bergizi, serta banyak minum air mineral, kemudian rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi. Dan yang terakhir adalah rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Yang kita mau cari baru, apalagi berbayang dulu. Cuma ngana yang tak suka, kalau dia tak seluk. Jujur tak sayang, kita nyanda barista. Tolong hargai akang, bikin kita lupa. Lepasin so ujang.